Oke, selamat siang Sobat Gen Z. Sekarang kita sedang di Adi Aksa Club. Kita mau sidak apa aja yang ada di Adi Aksa Club. Let's go, kita mulai dari gym. Oke, tadi kita habis dari gym, kita ke pintu utamanya. Di sini. Halo Sobat Gen Z, hari ini kita mau sidak Akbar Nasution, yaitu Olimpian dan juga founder klub Adi Aksa dan juga owner Parisakti Swimming Club. Mau lihat keseruannya? Let's go, kita sidak. Halo Mas Lam, selamat datang. Thank you. Silakan. Terima kasih. Ayo. Coach, kita dari podcast Gen Z mau sidak nih di Aksa Club dan juga mau sedikit wawancara. Boleh. Sangat welcome. Siap. Ya, mudah-mudahan juga nanti bisa istilahnya terinspirasi, Yes. dan juga bisa menikmati area yang ada di sini. Oke, let's go, mari kita sidak lebih lanjut. Oke. Terima kasih. Yuk. Oke, kali ini kita sudah ketemu narasumber 33 tokoh inspiratif 2025 versi podcast Gen Z yang sudah ada di sini. Beliau adalah Olimpian dan juga founder klub Adi Aksa dan juga owner Parisakti Swimming Club. Ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan untuk memperkenalkan diri. Halo Mas Akbar. Halo, saya Akbar Nasution. Terima kasih sudah mengundang. Terima kasih Mas. Boleh perkenalan diri Coach Akbar secara singkat kepada teman-teman Sobat Gen Z. Oke, saya Akbar Nasution. Saya mantan perenang nasional Indonesia. Saya Olimpik di tahun 2000 dan saya juga mewakili nama Indonesia di berbagai international event. Terus sekarang saya melanjuti menjadi pelatih kepala di Parisakti Swimming Club, yaitu klub saya sendiri yang didirikan oleh ayah saya. Nah, dan juga saya sekarang sudah membangun satu fasilitas mini sport club, yaitu Adi Aksa Club, yang mungkin nanti bisa dilihat sama-sama teman-teman semua di sini. Siap, terima kasih Coach Akbar sudah ingin memberikan sedikit kisah inspiratif perjuangannya. Mungkin kita mau kulik-kulik nih teman-teman semua tentang Coach Akbar. Coach Akbar, boleh sedikit cerita ke teman-teman Sobat Gen Z, terutama yang ingin menjadi perenang. Apa sih yang membuat Coach Akbar bisa sampai di posisi Olimpik? Perjuangan apa saja yang telah dilakukan? Oke, satu, di olahraga renang khususnya di cabur saya itu konsistensi memang sangat dibutuhkan ya, karena memang olahraga sendiri menuntut kita harus selalu mengasah kemampuan kita di air, karena air sendiri menjadi elemen yang di luar daripada elemen yang biasa manusia lakukan kegiatan sehari-hari. Makanya tuntutan dari konsistensi daripada latihan itu sangat tinggi gitu. Jadi mungkin itu salah satunya. Terus yang kedua, cari tahulah knowledge tentang olahraga yang mau digemari, karena dari situ kita setiap kali kita melakukan satu latihan ataupun kegiatan itu bukan lagi menjadi satu pengorbanan, tapi menjadi satu obsesi untuk bisa kita penuhi sebagai istilahnya motivasi kita untuk mencapai target kita. Jadi itu sangat penting. Terus yang ketiga mungkin ya, penuhi lingkungan kita dengan lingkungan positif yang juga mendukung istilahnya tujuan kita dalam pencapaian satu prestasi. Kebetulan di saya, keluarga saya menjadi keluarga legendaris yang menciptakan semua atlet renang ya. Jadi saya tumbuh di lingkungan yang memang sudah terfokus dan juga sudah memiliki satu support system yang mendukung saya dalam mendukung pencapaian cita-cita saya. Oke, berarti pertama disiplin, terus yang kedua support system ya. Iya, support system itu bisa membuat kita bisa sampai di tingkat
atlet nasional. Betul. Dan mengenali olahraganya, sehingga apapun yang kita lakukan bukan hanya berarti pengorbanan saja, tapi itulah menjadi obsesi kita. Obsesi, mengenali dan mencintai olahraga. Betul. Jadi kita harus mencintai, mengenali, dan juga tentunya ada support system yang akan membuat kita bisa sampai di jangka lebih tinggi gitu ya. Betul. Berapa tahun kalau boleh tahu Coach untuk menuju tingkat Olimpik itu? Ya jujur kan saya belajar berenang itu umur 5 tahun, karena memang di keluarga kita menjadi satu kewajiban. Tapi saya baru memutuskan saya ingin menjadi atlet renang itu kira-kira di usia 10 sampai 11 tahun. 11 tahun. Gitu. Nah, pertama kali saya masuk timnas itu di usia 16 tahun. Dan itu saya langsung masuk SEA Games dan juga meraih medali perunggu pertama di debut saya masuk dalam timnas. Jadi kan berarti kalau melihat di situ proses daripada keyakinan awal sampai terjadinya masuk ke dalam timnas itu kan sekitar 6 tahunan ya. Pada itu tetap udah mulai istilahnya terekspos dan juga latihan lah ya di environment yang kita ingin tuju. Gitu. Berarti cukup lama juga ya Coach. Lumayan lah, mungkin ada kali ya kira-kira sekitar 10 sampai 12 tahun lah investasi untuk istilahnya mengejar prestasi. Betul teman-teman sahabat Genzi. Jadi nggak ada yang instan untuk menuju itu, harus butuh proses, disiplin, dan juga support system ya Coach Akbar. Yes. Dan Coach Akbar ini kan udah waktu 12 tahun itu menuju Olimpik. Yeah. Nah, ketika udah di masa Olimpik itu ada nggak sih keinginan untuk kembali lagi untuk Olimpik di 4 tahun ke depan? Iya, ada. Jadi intinya di olahraga kita kan memang bertepatan sama waktu ya. Jadi memang limitnya itu setiap Olimpik itu terkadang ada yang lebih tajam, ada yang mungkin mengendor gitu ya. Jadi memang itu menjadi satu istilahnya obsesi dari semua pelaku olahraga kan untuk bisa masuk ke Olimpiade gitu. Karena itu kan adalah pertandingan yang sangat prestis dan paling tinggi ya. Tapi kembali lagi di perjalanannya setelah Olimpik tahun 2000, persiapan-persiapan yang saya harus lalui untuk memenuhi kebutuhan SEA Games dan juga seleksi Asian Games itu juga masih banyak, dan akhirnya masih banyak terfokusnya ke arah situ gitu. Dan mungkin untuk di persaingan di event saya waktu itu juga makin lama makin mengetat, sehingga mungkin peluang saya untuk mengikuti Olimpik berikutnya itu belum tercapai. Tapi perjuangannya sungguh luar biasa ya Coach. Ya, lumayan. Fase itu cukup banyak yang udah diluangkan seperti waktu, tenaga, dan uang. Dan Coach Akbar sendiri kalau boleh tahu sekarang kan udah jadi founder ya dari klub Adiaksa. Itu juga suatu kebanggaan dan luar biasa Coach. Terima kasih. Udah berapa lama Coach di Adiaksa ini terbentuk? Kalau Adiaksa ini kita udah mau jalan tahun ke-3 ya, tahun ke-3. Cuman saya take over Parisakti, klub orang tua saya itu dari tahun 2012. Ya, jadi kira-kira saya udah ada 11 tahun lah ya, 11 tahun kurang lebih menggeluti dunia istilahnya pembinaan prestasi dari level klub. Dan ya disitulah akhirnya si Adiaksa ini tercetus. Dimana di satu sisi untuk pengembangan bisnis itu adalah langkah berikutnya yang kita harus lakukan, tapi di lain sisi dengan memiliki Adiaksa Club ini, kontribusi saya terhadap pembinaan prestasi di level baik klub maupun level daerah itu lebih besar bisa kita berikan gitu ya, dengan adanya fasilitas sendiri dan yang lain-lainnya. Ya, saya lihat juga luar biasa. Nanti kita keliling itu ada kolam renang, ada gym, cafe, itu lengkap sekali teman-teman semua di Adiaksa, khususnya di klub Parisakti klub ini. Dan Coach Akbar ini saya baca di biografi juga sebagai anggota NOC, National Olympic Committee. Nah, itu kalau boleh sedikit perkenalan, itu di bidang apa dan kontribusinya udah sebagaimana? Saya di NOC itu sebagai Athlete Commissions Executive Members. Tugas kami sebagai Athlete Commissions di situ adalah menampung aspirasi dari atlet atau memperjuangkan istilahnya kepentingan atlet untuk tingkat-tingkat administrasi dan juga hal-hal yang sifatnya mendukung dan melindungi atlet.
Jadi program-program kami yang kami sudah buat itu ada beberapa seminar untuk tentang misalnya kayak safeguarding, tentang pengamanan dan perlindungan lingkungan berlatih gitu ya. Jadi sifatnya hal-hal memproteksi dan juga mengedepankan kepentingan atlet agar mereka bisa berlatih dan juga berkompetisi secara baik. Gitu. Ya barulah nanti kita bisa melihat peluang-peluang yang kita bisa manfaatkan untuk mendukung prestasi kita lebih tinggi lagi. Jadi semangat, jangan putus asa, dan selalu berupaya untuk istilahnya bisa mengasah kemampuan diri sendiri dulu sebelum istilahnya meminta bantuan atau menuntut bantuan dari pihak yang lain. Jadi itu aja, dan mudah-mudahan semua teman-teman yang mendengarkan ini bisa terinspirasi dan juga bisa menjadi satu istilahnya semangat baru untuk istilahnya memulai niat untuk mengejar prestasi. Oke, terima kasih banyak Pak Satbar atas ilmu inspiratif dan perjuangannya yang luar biasa. Boleh mungkin kasih saran nih ke teman-teman yang pengen berprestasi di dunia renang, polo air, loncat indah, itu Parisakti itu ada klub apa aja gitu? Mungkin teman-teman bisa nanti kontak Parisakti Swimming Club ya. Boleh ada apa aja Pak di Parisakti? Oke, ya di Parisakti itu kita tidak hanya renang, tapi kita juga ada polo air, dan kita juga udah ada loncat indah. Jadi intinya di olahraga akuatik itu kan ada 5 cabang olahraga, sementara ini kita memenuhi 3 pembinaan prestasi di renang, polo air, dan loncat indah. Nah, namun berkat inspirasi teman kita juga Aslam di sini, ya insya Allah nanti kita akan membuka satu cabang baru, yaitu adalah triathlon, yaitu Parisakti Triathlon Club. Ya mudah-mudahan ini juga bisa berjalan dan bisa menjadi wadah yang istilahnya inspiratif dan juga positif bagi semua generasi dan semua kalangan. Amin. Semoga ya Pak. Semoga Parisakti Swimming Club juga tentunya makin jaya dengan diadakannya ada renang, polo air, loncat indah, dan insya Allah triathlon. Kita akan memperkuat prestasi-prestasi yang ada di Indonesia ini. Amin, amin. Dengan tentunya tadi kita mengetahui olahraga, disiplin, dan juga support system, kita semoga bisa mencapai tingkat prestasi yang terbaik. Amin. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih atas undangannya. Siap. Kita untuk wawancara. Terima kasih. Sukses selalu. Amin. Terima kasih. Mungkin itu dari podcast Gen Z. Nantikan video dan keseruan lainnya. Tetap stay tune dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Let's go.